Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang diberikan Allah kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini bisa kita jaga, kita pelihara, sehingga akan membebaskan kita daripada siksa yang pedih. Baik siksa yang pedih di atas dunia maupun siksa yang pedih di akhirat. Karena hakikat surga dan neraka itu ada dunia dan ada akhirat. Ada surga dunia, ada surga akhirat, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Ada. Ya kan? Jadi sebenarnya surga sama neraka itu ya orang yang masuk surga dunia nanti masuk surga akhirat. Orang yang di atas dunia ini masuk ke dalam neraka dunia, ya nanti masuk juga ke neraka akhirat. Nah, di atas dunia surga dan neraka itu dalam bentuk apa? Ya kan? Dalam bentuk hati dan perasaan keadaan kita. Nah, orang yang hidupnya bahagia itu masuk surga dunia. Bahagia, tenang, itu ya. Itu surga dunia itu. Penderitaan, kesusahan, kesempitan, itu neraka dunia. Ya. Jadi bukan soal kaya, bukan soal miskin, bukan soal banyak uang, sedikit uang, tidak. Ya, ya karena itu, insya Allah pada siang hari ini kita akan bahas hikmah dan fadilah, ya kan, dari surat Al-Asr. Ya. Surat Al-Asr ini surat yang pendek, ya, cuman ada 3 ayat. Ini ayat yang ke-103. Maaf, surat yang ke-103. Jadi kalau kita bicara Al-Quran, kita mau hari ini agak membicarakan tentang Al-Quran. Mahwal Quran, apakah itu Quran? Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Dimulai dari surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Itulah Quran. Jadi intinya Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Nah, jadi kalau disebut Quran itu apa? Kalamullah, perkataan Allah. Disampaikan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau Quran ada juga kalam Allah disampaikan kepada Isa, Injil. Ada juga kalam Allah disampaikan kepada Nabi Daud. Apa? Zabur. Ya kan? Taurat kepada Nabi Musa. Taurat Musa. Injil kepada Nabi Isa. Nah, jadi perkataan Allah kepada Nabi Muhammad disebut Al-Quran. Disampaikan melalui Jibril. Semua kalam Allah itu disampaikan Allah kepada nabinya, rasulnya, itu melalui perantaraan Jibril. Nah, jadi Quran itu khusus perkataan Allah, ya kan, yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantaran malaikat Jibril. Ya. Nah, itu Quran. Dimulai dari surat Al-Fatihah. Kalau kita buka Quran itu kan surat yang pertama Al-Fatihah. Surat yang terakhir An-Nas. Itulah Quran, kalamullah. Ada berapa jumlah surat? Ada jumlah surat ini ada 114. Ya. Jumlah surat Al-Quran itu ada 114. Jumlah juznya udah tahu kita, 30 juz. Ya. Jumlah ayatnya
6.666 ayat, walaupun ada selisih-selisih pendapat di kalangan ulama kita tidak masalah. Tapi berkisar itu 6 ribuan, 6.666 ayat. Nah, jadi Quran itu ya bagian besarnya juz dulu, dibagi berdasarkan juz, 30 juz. Setelah dibagi berdasarkan juz, nanti ada lagi dibagi berdasarkan surat, 114 surah. Nah, itu dia ya Al-Qur'an itu. Nah, dan Al-Qur'an ini di masa Nabi ya, ini belum ditulis di atas kertas, belum. Ya, jadi di masa Nabi Quran itu ya tidak seperti yang kita lihat sekarang, udah dalam bentuk mushaf. Ini namanya mushaf. Nah, Quran yang seperti ini yang sekarang ada kitab ini ada kertas itu dibalik-balik itu namanya mushaf. Nah, ya, mushaf. Nah, di zaman Nabi belum ada Quran seperti ini. Di zaman Nabi itu Quran itu masih dalam bentuk yang berserakan. Ada ditulis. Jadi begitu dapat wahyu, Nabi kan dapat wahyu. Ya, kadang-kadang wahyu itu datang dalam bentuk malaikat Jibril itu menyampaikan dalam bentuk gemerincing lonceng tuh. Nabi itu gemetar kalau dari wahyu yang kayak gitu, Nabi itu berkeringat dia. Ini yang paling berat kata Nabi. Ada nanti kadang-kadang begitu saja ilham juga. Malaikat Jibril itu langsung menyampaikan ilham ke dalam kalbu Rasulullah. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog. Malaikat Jibril datang dalam wujud manusia menyampaikan kalam Allah, Quran. Yang paling berat kata Nabi kalau Quran itu datang kepada Rasul dalam bentuk gemerincing lonceng, itu Nabi berkeringat, bergetar itu badannya. Itulah kata Nabi bentuk dia menerima wahyu yang paling berat. Ketika datang dalam bentuk seperti lonceng yang bergetar jiwa Nabi itu, sampai berkeringat dia, sampai peluh. Nah, kemudian Nabi membacakan Quran yang difirmankan Allah tadi kepada Rasulullah, dibacakan, barulah ditulis oleh sahabat. Begitu proses ya Quran itu, supaya kita kenal tahu nih ya. Nah, begitu proses Quran itu. Baru Nabi bacakan. Misalnya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat menulis. Yang paling terkenal itu sahabat Abu Dzar, itu sahabat. Dan alat untuk menulis pada waktu itu tidak segampang sekarang. Ada pena gampang, kertas gampang. Di zaman itu kertas itu sulit dicari. Nah, makanya pada waktu itu para sahabat itu menulis di atas apa yang ada. Apa yang ketemu? Nah, ada ya kan, ada tulang, ya di atas tulang ditulis. Ya ada daun kurma, apa pelepah kurma, di atas pelepah kurma. Atau ada kulit kambing, di atas kulit kambing. Jadi alat menulis pada waktu itu seperti itu. Dan karena wahyu ini tidak sekali turun. Wahyu ini kan tidak sekali turun. Dari umur Nabi 40 sampai berapa itu, ya kan? 23 tahun. Nah, itu berangsur-angsur. Sehingga kan makanya Al-Quran itu di zaman Rasul itu berserakan. Nah, jadi tulisan Quran tadi berserakan itu. Nggak di satu tempat. Ada di tempat sahabat ini, pas lagi sahabat Rasul, pas tempat istrinya, lagi tempat istrinya si istrinya yang satu dengan yang lain itu, disitulah Quran diterletakkan. Tempatnya berpindah-pindah, tempatnya berserakan. Quran tadi tempatnya berserakan, ya, tidak di satu tempat. Sampai Rasulullah wafat begitu. Jadi nggak ada. Di zaman Rasulullah memang tidak ada ikhtiar Rasul untuk mengumpulkan itu, nggak ada. Sampai Rasul wafat. Begitu Rasul wafat, maka Abu Bakar yang menjadi pemimpin umat Islam. Diganti Abu Bakar. Khulafaur Rasyidin yang pertama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar juga gitu juga. Dia nggak berusaha untuk mengambil Al-Quran tadi, untuk menyimpan Al-Quran. Ya, tidak. Nah, kemudian Umar yang menyarankan, wahai Abu Bakar, kumpullah Quran itu, ya kan? Kumpul Quran itu, ya kan? Tulisan Quran kan berserak nih, kumpul supaya nanti bisa dibukukan, kan gitu. Saran Umar. Apa kata Abu Bakar? Anda mau, nggak pernah dibuat Rasul, bid'ah nanti kata Abu Bakar takut. Berkali-kali terus saja, seringlah si Umar mengatakan suruh kumpulkan untuk kemaslahatan. Akhirnya barulah Abu Bakar pun mengatakan, setelah lama aku dengar barulah aku pahami maksud Umar ini. Ternyata dia menurut saran Umar, dikumpulkannya lah tulisan Al-Quran yang berserakan tadi.
Baru di zaman Umar ditulislah Al-Quran dalam kertas seperti yang sekarang dan besar. Nggak sebanyak sekarang. Nah, itulah sejarah penulisan Al-Quran. Ya. Nah, terkait dengan itu, yang mau kita bahas hari ini adalah salah satu daripada surat Al-Quran, yaitu surat Al-Asr tadi. Ya. Surat Al-Asr tadi yang mau kita bahas pada hari ini, ya, yaitu surat yang ke-103. Ya. Jadi surat Al-Asr ini surat yang ke-103. Ini udah hafal semua kita. Ya. Jarang lah yang nggak tahu ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan begini. Al-Quran ini uniknya untuk membuktikan bahwa dia bukan ciptaan Muhammad. Karena banyak juga orang menuding, orang-orang yang di luar Islam, bahwa Quran itu ciptaan Muhammad, katanya. Muhammad aja itu yang berkata itu, bukan ciptaan Tuhan, kata orang-orang di luar Islam. Nah, tapi banyak kandungan Al-Quran itu yang membuktikan bahwa itu bukan perkataan Muhammad, bukan ciptaan Muhammad, tapi itu adalah kalam Allah. Salah satunya, di dalam Al-Quran ada kalimat alaiha tis'ata asaro. Ya. Alaiha tis'ata asaro, pada Al-Quran itu terdapat 19. Tis'ata asaro 19. Nah, ternyata 19 itu berkaitan dengan angka 19. Ini uniknya, ini saya kasih nih. Ini saya baca buku ini tahun 80-an ini. Waktu saya masih ganteng-gantengnya dulu. Tahun 80 belum kawin. Ini kan rusak, ini karena udah kawin punya anak jadi rusak dia wajahnya. Begitu ya. Rusak-rusak sedikit lah. Enggak rusak banyak. Nah, ya. Alaiha tis'ata asara, padanya ada 19. Ternyata Al-Quran itu berkaitan dengan angka 19. Oke. Al-Quran itu berkaitan dengan angka 19. Artinya apa? Banyak hal-hal penting di dalam Al-Quran itu jumlahnya 19 atau kelipatan 19. Nah, saya ulangi, Quran itu banyak ya, berkaitan dengan angka 19, artinya mungkin katanya 19 atau hurufnya 19, pokoknya berkaitan dengan angka 19, baik kelipatannya. Arti kelipatan, kalau dia dibagi dengan 19 habis, nggak ada desimal. Mohon maaf sedikit ibu-ibu, ini agak harus dicerna sedikit, ini kajinya agak matematika sedikit gitu ya. Karena begini, kenapa saya bilang agak hati-hati? Karena saya dulu matematika saya pun ponten 5. Jadi bukan mau menyalahkan yang mendengar saja, yang berbicara ini pun mendengar dari yang berbicara yang nilai matematikanya waktu SMA 5. Cuma nilai agama saya dari dulu tetap 8, 9. Ya. Anglo juga. Nah, alaiha tis'ata asara, padanya ada angka 19. Contoh misalnya satu, Bismillahirrahmanirrahim, itu 19 hurufnya. Benar? Nah, ya, 19 hurufnya tuh, dihitung. Ba, sin, mim, dan seterusnya, itu jumlahnya 19. Sudah. Udah itu kata-kata Allah, itu dihitung, nanti boleh ibu cari, berapa kata-kata Allah dibagi 19 habis. Nah, artinya nggak ada desimal. Maka kelipatan 19. Kata-kata Ar-Rahman, ya kan, sekian ribu, sekian ratus, dibagi 19 habis. Jadi itu dikenal dengan interlocking system. Ini agak-agak bahasa Inggris sedikit lah. Bahwa Quran itu dikunci dengan angka 19. Itulah membuktikan kalau ini seandainya ciptaan Muhammad, nggak akan mungkin bisa seperti itu, dikunci dia. Jadi nggak bisa dipalsukan. Salah satu lagi, jumlah surat Al-Quran itu suratnya berapa tadi saya bilang? 114. Iya kan? 114. Coba dibagi 19. Habis. Coba. Yang punya kalkulator silakan. 114 dibagi 19. Berapa hasilnya? 114 dibagi 19. 6. Nggak ada komanya kan?
Berarti 6 kali 19, 104. Iya kan? Nah, iya. Kan jumlah surat Al-Quran 114. Maka saya bilang 114 dibagi 19, 6. Artinya nggak ada desimal, habis. Berarti 114 itu kelipatan dari 19 kali 6. Nah, udah. Seharusnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita agak main ini. Kapok kalian baru pulang dari Padang, tak pres kalian. Karena nggak ngajak-ngajak. Oke ya. Jadi kita agak matematik. Oke. Nah, 6 kan? Seharusnya Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim ada di tiap surat nggak? Setiap surat ada. Setiap surat pada umumnya Bismillah. Ada nggak yang nggak pakai Bismillah? Ada. Semua surat pakai Bismillah, ya kan? Cuman ada satu surat, ya kan, yang tidak pakai Bismillah. Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ada Bismillahnya, Bismillah. Semua surat Bismillah. Yang nggak pakai Bismillah surat apa satu? At-Taubah. At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Berarti kalau kita tengok dari situ, berarti Bismillahirrahmanirrahim tidak 114 kali diucapkan. Cuman 103. Kalau 113 dibagi 19 habis enggak? Enggak. Coba. 113 dibagi 19. Habis? Tidak. Ada koma. 5,9. Nah kan? Wah berarti enggak cocok nih. Masa Bismillahirrahmanirrahimnya enggak habis kan gitu kan? Ternyata tidak. Allah maha teliti. Kalau 114 habis dibagi 19. Kalau 113 tidak. Ternyata walaupun ada surat yang tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim, ternyata ada satu surat yang 2 kali Bismillahirrahmanirrahimnya. Surat apa itu? An-Naml 30. Coba buka ibu-ibu An-Naml 30. Ayo buka yang ada Qur'annya coba. An-Naml 30. Di awal surah An-Naml Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang ke-30 An-Naml Bismillahirrahmanirrahim lagi. Artinya Bismillahirrahmanirrahim berapa kali diucapkan? Tetap 114. Tidak disebutkan di surat At-Taubah, tapi disebutkan sekali lagi di surat An-Naml. An-Naml itu. Ya, coba ibu yang buka itu ada An-Namlnya ketemu? An-Naml 30. An-Naml 30 ayatnya. Nah, suratnya surat An-Naml ayat 30. Coba yang ada coba kita ngajinya pelan-pelan nih. An-Naml. Nah. An-Naml 30. Iya, teruskan Ibu. Nah, tidak ada ayat yang lain di tengah-tengah Bismillahirrahmanirrahim kecuali An-Naml. Nah, dan kebetulan Ibu Ici ya. Ibu Ici ya, udah ketemu tuh. An-Naml 30. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, 2 kali. Itulah membuktikan keunikan Al-Quran. Salah satu keunikannya. Dikunci dengan angka 19. Saya baca di tahun 80, ini ditemukan oleh seorang doktor, profesor doktor India. Saya baca tahun 80, wow, waktu ini saya pidatokan, luar biasa. Ya, karena waktu saya itu memang senang dari dulu tuh senang menerangkan sebetulnya. Sebenarnya saya itu harusnya jadi dosen saya. Cuman nggak lulus PNS. Itu. Ibu ya. Unik kan? Nah, coba Ibu cari nggak ada yang lain lagi Bismillahirrahmanirrahim di tengah-tengah surat. Cuman satu-satunya. Artinya Bismillahirrahmanirrahim tetap 114 kali. Dibagi 19 tetap habis, tetap 6. Nah, itulah dia. Luar biasa. Itu yang mau saya jelaskan di awal. Nah, baik di dalam surat Al-Asr yang kita mau bahas pada hari ini, itu di surat yang ke-103 ya. Oke, kita baca. Coba Ibu Ici, saya minta dibaca Ibu Ici.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kok ada ya pengasih, ada penyayang? Di mana bedanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman pengasih, Rahim penyayang. Nah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak cukup Rahman tapi Rahim. Enggak cukup Rahim, Rahim dan Rahman. Apa bedanya Rahman dengan Rahim? Rahman dulu. Makhluk. Seluruhnya. Orang beriman. Jadi Bismillahirrahman. Rahman Allah tuh kepada seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Apakah manusia, apakah jin, apakah orang kafir, orang beriman, semua tuh dapat rahman Allah. Dengan rahman Allah lah mereka diciptakan. Nah, jadi rahman Allah tuh nggak mandang-mandang. Bukan soal dia kafir, maka kita jangan salah. Sholat awak, puasa, rajin majelis taklim, tetap juga payah makan. Miskin juga, susah juga. Orang kafir tuh nggak sholat-sholat pun kaya katanya. Jangan gitu. Memang tuh rahman Allah. Kita ada syukur kita dosa kita nggak dinampakkan Allah di muka. Coba dinampakkan di muka. Tiap buat satu dosa benjol satu. Kan ketahuan siapa yang banyak dosanya. Makin banyak benjolnya, makin banyak dosanya. Sama aib kita. Ditutupi Allah aib kita ini. Kalau seandainya Allah nggak tutup ini, nggak bisa kita jalan. Nggak sanggup kita jalan. Seandainya dibuka Allah aib kita tuh. Iya kan? Asal aib, maaf aja, nggak usah payah-payah. Asal buat satu aib, satu dosa, langsung rambut tuh jigrak gini satu. Satu aja. Jigrak semua rambut kita gini. Nggak ada yang bisa pakai jilbab lagi nih. Ustadz pun tak bisa lagi pakai lobi. Begitu. Seandainya dibuka Allah, tapi disembunyikan Allah. Begitupun kita paling suka pula membuka aib orang. Allah tuh ditutupinya aib hambanya. Dia yang menjadikan, ya Bu, dia yang menjadikan makhluknya buat aib tetap ditutup Allah. Nggak dinampakkan Allah. Datang kita, wah paling suruh kali kita ini. Nah, jadi Ar-Rahman tadi diberikan Allah. Ya, dengan nama oleh Maha Pengasih. Jadi kasih itu diberikan Allah semuanya kepada makhluknya, yang namanya manusia, yang namanya jin, semua makhluk apa saja, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua dapat rahman Allah. Yang kafir, yang beriman dapat rahman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka rahim Allah tidak diberikannya kepada semua makhluknya. Rahim Allah, sayang Allah hanya diberikan kepada yang beriman, yang taat, yang soleh, yang soleha. Nah, itulah bedanya Rahman dan Rahim. Nah, cuman kita kadang-kadang kalau Rahman laki-laki, kalau Rahim perempuan. Nah, nggak salah juga. Ya, siapa namanya? Pak Rahman. Nah, siapa namanya? Bu Rohim. Ya kan? Nah, kenapa? Karena perempuan katakan dengan rahim, ya kan? Ada rahimnya. Nah, soalnya rahim itu sayang. Nah, makanya melahirkan pun dari rahim, dari kasih sayang. Nah, iya kan? Keluar dari rahim itu dari kasih sayangnya. Nah, makanya saya menengok anak saya 6 anak saya semua. Nah, 6. Saya nengok macam terkejut ibu-ibu anak saya 6. Nah, ibu berapa anaknya? 8. 3, ada yang 3. Itu berarti ada yang ikut program KB, ada yang 2, ada yang 1, ya kan? Kalau 3, kalau 6 mantap itu. Untung cuma 6. Kalau 8 alhamdulillah. 6. Ya kan? Dah. Ada yang kecil, yang paling besar udah cucu udah 3, 1 2 3 udah kawin. 1 2 3 dah cucu udah 3, 1 2 3 udah kawin. Tapi yang paling kecil anak saya kelas 2 SD. Ada, kelas 2 SD masih ada. Jadi kalau saya bawa kadang-kadang Pak cucunya nih, bukan saya bilang anak, saya bilang. Ada anak kelas 2 SD masih ada, yang paling kecil laki-laki. Nah, itu Ibu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat Al-Asr ini dimulai dengan huruf waw. Waw apa ini? Waw. Wal asr. Kalau kita artikan demi masa.
Jadi kalau ada huruf waw dalam Al-Quran itu ada dua fungsi. Bisa berarti waw atop atau waw kosam. Waw atop itu artinya dan. Kalau waw kosam artinya demi, sumpah. Nah saya tanya ibu-ibu, wal asr, demi masa. Wawnya di sini waw atop apa waw kosam? Nah, waw kosam waw kosam, waw sumpah. Jadi huruf sumpah itu ada 3 di dalam Islam. Kalau orang bersumpah itu ada 3 hurufnya. 1 huruf waw, 1 huruf ba, 1 lagi huruf to. Jadi kalau orang bersumpah demi Allah menurut syariat, kalau dulu maaf ada tuan tuan guru kita yang mengatakan kalau bersumpah dengan mengatakan demi Allah sumpahnya nggak sah. Makanya banyak orang yang pakai sumpah demi Allah itu nggak ada kena kiparat sumpah. Sumpah jabatan, demi Allah saya akan berpegang teguh, tidak akan menyalahgunakan jabatan saya. Baru selesai teken langsung disalahgunakannya, nggak pernah ada yang kena kiparat sumpah. Kenapa? Karena sumpahnya nggak sah, kata ulama-ulama kita. Karena bahasa sumpah menurut Islam itu bukan demi Allah. Menurut Islam tuh huruf sumpah itu kalau demi Allah kita bersumpah bukan demi Allah. Wallahi. Demi Allah. 1. Yang kedua billahi. Wallahi billahi tallahi to. Jadi huruf sumpah itu huruf kosam itu 3. Yang pertama waw, yang kedua to, yang ketiga ba. Mau dibalik-balik pun enggak apa-apa, ba to. Iya, wallahi, billahi, tallahi, tallahi. Itulah huruf sumpah. Makanya seharusnya orang itu waktu disumpah dia, wallahi, wallahi, aku tidak akan menyalahgunakan jabatanku. Wah, baru sah menurut Islam. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau sumpah-sumpah yang tidak seperti itu tidak sah. Jadi wal asri demi masa. Kenapa Allah bersumpah demi masa? Masa itu penting. Waktu itu penting. Jadi kalau Allah bersumpah dengan sesuatu itu penting. Jadi Allah bersumpah demi masa. Ya. Ada juga yang mengartikan wal asri ini demi waktu asar. Ada ya. Jadi macam-macam nih. Ya, ada boleh diartikan wal asri itu demi masa. Bisa juga diartikan wal asri itu demi waktu asar. Silakan. Ada yang mengartikan begitu. Nah, demi masa. Allah bersumpah nih. Jadi yang bersumpah siapa di sini? Allah. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Waktu itu penting. Kalau kamu nggak bisa mengatur waktu, kamu digilas waktu. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu menuju keampunan Allah dan menuju surganya Allah yang seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang takwa. Bersegera, jangan nunggu-nunggu. Jadi di sini Allah suruh penting tuh waktu, jangan nunggu. Saya baru 50, nunggu 60 lah tobat. Saya baru 62, nunggu 70 lah baru sholat. Yang 70 pun gitu. Itu yang 80 belum mati-mati. Gitu. nunggu 75 lah. Jangan nunggu-nunggu, segera. Ada perbuatan yang disuruh segera, ada yang disuruh jangan tergesa-gesa. Jadi beda. Tergesa-gesa dengan segera beda. Terburu-buru dilarang. Terburu-buru dilarang. Karena yang terburu-buru kata Nabi itu kawannya setan. Terburu-buru, jangan. Terburu-buru sholat. Mau cepat pulang, terburu-buru mau pulang. Ya kan? Kan ada tuh. Makanya ada kadang-kadang orang masuk masjid tuh kan kadang-kadang datang belakangan, pulang dulu. Enggak nyindir yang datang belakangan ya. Enggak nyindir ya. Ya kan? Enggak nyindir. Tapi kalau merasa tersindir apa? Tapi jangan marah. Jangan sikit-sikit sakit hati lah ya, nggak boleh. Jadi ustadznya nggak bisa cakap, cakap sedikit aja udah tersinggung. Jangan, ya, paham? Udah kalian nggak ngajak-ngajak,
Yang lebih parahnya udah nggak ngajak-ngajak, oleh-oleh pun nggak sampai juga. Ya. Allah. Ada. Awak kan cuma mengingatkan. Nggak berharap ya kan. Nampaknya curhat ya gitu ya. Ya. Nggak pun nggak sempat juga. Tapi nanti mungkin ada lagi. Kalau yang waktu sekarang ini sampai puasa ini, sampai tahun ini nggak bisa kemana-mana saya memang. Betul nggak bisa kemana-mana. Karena sedang full, bukan kegiatan dakwah aja, menyelesaikan pesantren kita kan. Ini udah mau terima murid baru, sementara masih ada yang gantung-gantung lagi, belum finishing, ya kan. Jadi memang belum bisa keluar. Nggak pulang-pulang pun saya. Mau tanya ini Pak, mau di pesantren terus, ya. Itulah. Alhamdulillah, insyaallah. Udah tinggal finishing, tinggal masang keramik, lantai 2-nya, lantai 1 kan udah siap, ya. Tahun ini bulan 6 udah terima santri baru. Ya, bulan 6 ini nanti kita ya tahfiz Quran, tapi alimnya ada juga. Jadi tahfiznya 70%, alimnya itu 30. Di daerah Marendal. Boleh ibu-ibu yang punya anak kita terima itu tamatan SD atau ibtidai. Jadi tingkatnya di sana tingkat sanawi. Boleh. Marendal dari sini nggak jauh. Dan jangan dekat-dekat kali kalau masukkan anak ke pesantren. Kalau dekat-dekat kali dia manja. Minta sering-sering ditengok. Ini kan nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Ini termasuk promosi. Marendal itu dekat, ini lewat Simpang Kongsi, nggak begitu jauh. Nanti belok ke kiri. Dekat. Dari Simpang Kongsi itu kira-kira 400 meter. Dari Simpang Kongsi. Kalau Marendal itu terkenal Simpang Kongsi itu ya. Dari Simpang Kongsi itu kira-kira 400 meter aja. Jadi di situ memang saya bikin program nanti itu anak-anak di situ ya, di samping dia tahfiz Quran, dia belajar ini, nanti kita kasih juga amalan. Di situ kita anak-anak yang belajar itu wajib puasa Senin Kamis. Saya bikin gitu. Jadi dia bukan cuma mau kita cerdaskan kepintarannya, dia harus banyak amal juga. Jadi di situ nanti di pesantren itu program mereka itu Senin Kamis wajib puasa. Ya kan? Kita puasa Senin Kamis. Kemudian nanti duduk dia kalau beramal tuh dari maghrib sampai isya, kita berjamaah, berzikir, begitu-begitu. Terus kita akan ajarkan juga dia ilmu umumnya, itu ilmu agamanya kita ajarkan juga dia. Ya, tapi tahun ini kita memang, saya nggak targetnya untuk banyak-banyak, memang paling banyak pun tahun ini sebanyak-banyaknya 50 aja yang terima. 50 aja paling banyak pun yang saya terima pada tahun ini. Ya, ibu-ibu kalau ada anak-anaknya udah boleh nanti kira-kira jadi enggak mondok di sana. Mondok ya. Mondok. Jadi kalau tapi khusus untuk yang pertama ini kita untuk putra saja. Untuk laki-laki. Jadi nanti dia asramanya di tingkat 2. Belajarnya di bawah, ada madrasahnya, ada musolanya, di atas kamar mereka. Ini lagi siapkan kamar untuk anak-anak. Iya, baru tahun ini buka. Insya Allah buka tahun ini. Jadi ibu-ibu bolehlah nanti ya. Bukan ibu-ibu yang masuk ya, anak atau cucu. Kalau ibu-ibunya nanti kita ada sana. Saya udah bikin juga pengembangan di sebelah sananya, kami udah ambil juga tanah, udah bebaskan tanah 20x70 itu mau bikin untuk rumah zikir ya. Rumah zikir nih. Jadi kalau ada orang yang mau, misalnya kayak ibu-ibu mau bikin 1 hari di sana, malamnya berzikir, iktikaf, besoknya kita bikin begitu-begitu jemaah-jemaah saya. Iya. Ya kan? Jadi nginap di situ, bertahajud mau 1 malam, 2 malam, mau kita bikin itu rumah zikir. Iya, tapi kita ada misalnya nanti mau saya di itu kan mau ada peternakan sama ada kebunnya. Mohon insyaallah diijabah Allah. Jadi misalnya ada kita tanam jeruk misalnya, pagi-pagi habis sholat subuh udah siap zikir, habis sholat subuh mau metik jeruk gitu-gitu ya, mau bikin gitu saya. Insyaallah mudah-mudahan diijabah Allah taala. Baik Ibu. Kemudian saya lanjutkan lagi terkait dengan yang tadi ini. Wal asri tadi. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Inna itu hurufun taukid. Ya, menguatkan satu makna. Jadi
Sesungguhnya, jadi ini itu sesungguhnya. Sesungguhnya manusia itu rugi. Sampai kapanpun. Jadi wal asri itu dunia dan akhirat maksudnya. Dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, dunia akhirat manusia itu semua dalam keadaan rugi. Nggak ada yang untung. Semua rugi. Semua rugi. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, jadi semua rugi. Kecuali orang beriman. Makanya orang Cina itu karena nggak beriman rugi terus. Berapa cek? 10.000, 3.000 cek, lu gila katanya kan. Lu gila. Dua tuh maknanya. Dia merasa rugi, yang kedua dia ngejek kalian. Lu gila, masa harga 10.000 lu tawar 3.000 katanya. Lu gila katanya kan. Ya lu gila. Nah, itu ya, wal asri tadi. Semua manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kecuali orang yang beriman, beramal soleh. Iman saja nggak cukup, harus beramal soleh. Ya. Dan orang-orang yang nasihat menasihati dengan kesabaran, dengan kebenaran, dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Dua lah. Wa tawassaw bil haq, yang benar. Dia itu sabar. Nasihatin orang ini nggak gampang. Yang benar pun kita kasih tahu, kalau kita nggak sabar. Maksudnya dengan kesabaran itu apa? Kalaupun orang itu mengikut nasihat kita bukan karena kita yang hebat, karena Allah yang membukakan dia hatinya. Kalau nggak bisa. Kita mau menasihati siapa? Jangankan orang lain, nasihati anak kita. Usaha orang lain mau nasihati. Anak kita aja payah kita nasihati. Apalagi sepatah awak 2 patah dia, 2 patah awak 3 patah dia. Kan? Hah? Patahkan aja sekalian kan, cobalah. Iyalah itu kan zaman mamak dulu. Zaman mamak iyalah kayak gitu katanya. Zaman awak nih zaman udah berbeda mak katanya. Aku bilang, "Berubahlah kau nak, janganlah boros sekali." Aku bilang gitu. Apa katanya? Ini zaman sekarang bukan kayak zaman mamak dulu. Zaman mamak iyalah kayak gitu. Zaman mamak dulu nih, awak 2 patah, dia berapa patah udah. Nah, cobalah. Ya kan? Gak sabar kita kayak gini. Benar kita nasihati. Lebih canggih lagi anak sekarang. Awak nasihati, bapak aja enggak kata, cobalah. Mama aja enggak kata, cobalah. Nah, lebih canggih anak sekarang. Nah, itu ya. Jadi ini terkait dengan surat Wal Asri, kita bicarakan tentang Al-Qur'an. Baik, ada waktu kita kurang lebih lama lagi waktu kita sengaja supaya banyak tanya jawab. Kita bukanya dengan itu sebagai wawasan saja tadi tentang Al-Qur'an ya. Kalau mau bertanya disilahkan.